Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa disaksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah akhirnya melanjutkan kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP untuk mobil listrik hingga 100% di tahun ini. Insentif tersebut berlaku untuk mobil listrik yang diimpor secara utuh maupun dirakit di dalam negeri. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP sebesar 100% untuk mobil listrik di tahun 2025. Kebijakan perpanjangan insentif ini disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2024 tentang PPNBM DTP 2025. Aturan ini diundangkan pada 31 Desember 2024 dan berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2025. Insentif bebas PPNBM mobil listrik ini berlaku untuk dua jenis kendaraan listrik roda 4, yaitu kendaraan yang diimpor dalam kondisi utuh atau completely built up, dan kendaraan yang dirakit di dalam negeri atau completely knocked down. Adapun bilit ini diambil guna lebih mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik, meningkatkan investasi dan mendukung produksi kendaraan listrik nasional. Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat penjualan mobil nasional di sepanjang bulan Januari hingga November 2024 mencapai 784.788 unit. Jumlah ini turun 14,74% atau sebanyak 135.730 unit dari periode yang sama pada 2023 yang mencapai 920.518 unit. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bebas PPNBM di sepanjang tahun 2025, mobil listrik makin ngacir. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yanes Martinus Pasaribu. Beliau adalah pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Ya, halo, apa kabar Pak Yanes? Kabar baik, apa kabar? Kabar baik juga Pak Yanes, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik ya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil listrik hingga 100% Pak di sepanjang tahun 2025. Anda melihat apakah ini lagi-lagi menjadi angin segar yang berhembus bagi industri otomotif nasional? Baik, terus terang ini insentif PPNBM ini ya, yang DTP 2025 ini terus terang bagian dari program yang sudah dilangsungkan dari periode kemarin. Ini sebenarnya kita lagi mempush ya untuk percepatan transisi ke kendaraan ramah lingkungan. Di samping komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon, Mas. Baik, bagian daripada transisi Indonesia menuju energi terbarukan begitu. Dan mengingat insentif PPNBM 100% ini kan berlaku sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Lantas seperti apa sih dampak mungkin ya terkait dengan kinerja industri otomotif nasional begitu? Apakah nanti ada pergeseran kalau kita bicara mengenai energi fosil begitu dari sisi penggunaan kendaraan di Indonesia? Jadi kalau singkatnya jadi sebetulnya kita tidak hanya sekedar mempush BEV ya dalam ekosistem kita, karena policy Indonesia itu kita akan memperkuat terus ketahanan energi kita dengan menggunakan pengembangan keberagaman energi kita. Jadi salah satunya misalnya kalau kita lihat Pertamina terus mempush ya yang B35, B40, 50 dan seterusnya di samping etanol. Artinya di samping BEV juga ini ada yang berkaitan dengan flexi fuel. Ini juga kita jalankan bersama, Mas. Oke, nah Belate baru ini Pak Yanes apakah bisa menjadi booster nih bagi perusahaan otomotif nasional global khususnya begitu untuk menanamkan akhirnya investasi mereka di Indonesia begitu. Dalam artian kita menjadi cukup seksi kalau kita bicara mengenai electric vehicle. Iya, betul. Jadi terus terang kalau kita lihat kekayaan mineral kita ya luar biasa. Ini nikel salah satu yang terbesar di dunia, belum beberapa material mineral lainnya. Ini kita sangat unggul.
Dan kalau kita lihat juga saat ini udah ada sekitar 15 brand China ya. Ya, Terus terang China yang paling unggul di dunia, paling advance di dunia untuk teknologi EV. Dan Jepang udah ketinggalan, sekarang tinggal 8, dan dari 8 ini 2 perusahaan ini mulai merge dengan salah satu brand saingan yang besar juga di Jepang. Oke. Ini karena kesulitan mereka untuk move on. Tantangannya seperti apa sih Pak untuk kita bicara mengenai pengembangan kendaraan listrik begitu, sementara teknologinya Anda katakan memang pioneer China yang menguasai secara global, karena kita tahu pertumbuhan penjualan di negara-negara maju pun dari merek China ini juga luar biasa loh Pak. Ya, terus terang kalau kita lihat dari jumlah research ya, R&D, riset-riset yang dipatenkan untuk BEV, China ini lebih besar dari gabungan seluruh negara lain di luar China di dunia. Jadi mereka benar paling advance. Dan kemudian kalau kita lihat juga kemampuan produksi yang sangat efisien, itu China terus terang lah jagonya sedunia ya saat ini. Dan mereka mengambil strategi yang dimulai dari, sebenarnya belum terlalu lama juga ya, sekitar kalau nggak salah sekitar 2003-2004. Oke. Ya mereka mulai push ke teknologi EV ini. Cuman karena dukungan pemerintah yang luar biasa dan pelibatan kampus ya untuk pusat R&D yang mewajibkan industri harus bekerja sama gitu. Ini akhirnya jadi pertumbuhan yang kita bisa lihat sekarang China ini menguasai seluruh ekosistem EV dunia. Wow. Sama baterai ya. Baik, nah lantas bagaimana dengan pelaku industri otomotif nasional menyikapi ya demand yang sudah mulai berkembang, kemudian bagaimana pangsa pasar di dalam negeri dan global juga yang semakin terbuka lebar. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Yanes, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan penjualan mobil nasional ini periode Januari sampai dengan November 2024, data dari Gaikindo. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat periode 2024 dan 2023. Ini di tahun 2024 tercatat 787.788 unit untuk penjualan mobil wholesale begitu ya di tahun 2024 periode Januari November. Sementara dibandingkan dengan 2023 ini mencapai 920.518 unit atau mengalami penurunan 14,74% untuk penjualan mobil wholesale secara nasional di tanah air. Berikutnya, bagaimana dengan produksi kemudian penjualan mobil nasional? Ini juga Januari sampai dengan November kita lihat total produksinya mencapai 1.097.157 unit. Kemudian total penjualan secara keseluruhannya 784.788 unit. Sementara penjualan eceran 806.721 unit. Baik, berikutnya produksi mobil listrik nasional periode Januari sampai dengan November 2024. Data juga dari Gaikindo untuk battery electric vehicle atau BEV ini mencapai 24.655 unit. Ya, 24.655 unit, hybridnya 65.026 unit. Jadi sebenarnya ini kemungkinan masih ada tambahan lagi sampai dengan akhir tahun 2024. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yanes Martinus Pasaribu. Dia adalah pengamat otomotif dari ITB. Baik, Pak Yanes, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, dari sisi angka penjualan sendiri ini ada penurunan Pak di periode 2024 sampai dengan Januari November begitu. Anda melihat bagaimana sebenarnya sih pangsa pasar industri otomotif nasional secara umum nih? Secara makro ya, secara makro kalau kita lihat bisa dibilang seluruh dunia ya penjualan ini sekarang lagi nggak bagus. Jadi bukan di Indonesia. Terus terang dampak dari COVID kemarin ini mulai terasa sekarang di banyak wilayah dunia. Indonesia termasuk yang cukup baik gitu ya dibandingkan negara-negara lain, bahkan negara maju. Dan kemudian kalau kita lihat tentunya sudah banyak yang tahu lah ya bahwa krisis geopolitik, geoekonomi sekarang ini juga lagi semakin hangat gitu. Dan ini juga
membuat tekanan-tekanan ekonomi ya, salah satunya juga terhadap Indonesia. Nah, lantas bagaimana dengan produksi mobil listrik nasional kita? Ini sudah mencapai 24 ribuan begitu untuk yang Ya. BEV. Hybridnya juga bahkan lebih tinggi lagi, 65 Betul. ribuan. Nah, ini apakah kategori ini memang masuk dalam mobil listrik begitu, baik yang hybrid maupun yang BEV? Baik, jadi kalau kita lihat sekarang ini terus terang kalau dari polisi pemerintah ya sudah jelas kan dari roadmap-nya itu saat ini pabrik-pabrik baterai sudah mulai bertumbuh, sudah Oke. mulai siap produksi dan beberapa pelaku ya kurang lebih ada sekitar 15 ya dari China yang industri otomotif yang masuk ke Indonesia dan beberapa yang sudah menandatangani kesepakatan sehingga dia dapat insentif sampai 100% tadi, Ya. itu sudah berkomitmen setidaknya 2 tahun sejak mereka menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, dia mulai menyiapkan industri perakitannya di Indonesia termasuk industri komponen dan menaikkan TKDN sampai sekitar 40% kalau nggak salah. Dan baterai kita sudah mulai siap produksi ya, beberapa investasi yang sudah ada di Indonesia. Jadi ini kelihatannya kita baru mulai tahun ini Oke. sampai 2030 menuju percepatan kesiapan ekosistem. Tentunya ini perlu dukungan yang ketat ya dan konsisten dari pemerintah. Oke, nah ini menarik. Lantas bagaimana dengan produsen-produsen otomotif kita yang sudah cukup lama begitu ada di Indonesia? Sementara kan tadi Anda katakan 15 brand baru itu kan dari China, ini perusahaan-perusahaan baru yang memang fokus kepada industri listrik. Bagaimana dengan produsen-produsen lokal kita yang sudah cukup lama begitu di Indonesia? Nah, pemain lama kita nih dari negara-negara old money ya, Oke. negara-negara G7 yang mostly tentu kalau kita sebut negara ya Jepang yang paling kuat di Indonesia. Oke. Mereka di 2004-an ini punya policy bahwa perpindahan ke energi baru terbarukan ini gradatif di 2050. Artinya secara kultural mereka mengarahkan gradasinya ini dari kendaraan motor bakar Oke. masuk ke hybrid, kemudian plug-in hybrid, kemudian baru masuk ke ujungnya sebelum masuk ke fuel cell dan sebagainya ini baru ke mobil listrik gitu. Sedangkan apa bisa dibilang ya revolusi yang terjadi kemarin ini di era-era sekitar COVID ini lompatan luar biasa terjadi karena salah satu brand ya kalau nggak salah Tesla dia membuat dunia berubah dengan cepat sekali langsung lompat ke battery electric vehicle. Dan ini yang di luar dugaan negara-negara yang sudah settle di industri otomotif motor bakar. Jerman juga terkena ya. Oke. Nah, peta perubahan ini apakah nanti juga akan menyasar sampai ke Indonesia untuk percepatan dari tadi yang pemain lama akhirnya bisa mengejar ketertinggalan dengan yang pemain baru, atau nanti akan muncul persaingan yang justru menguntungkan bagi konsumen otomotif di Indonesia ini? Terus terang sekarang dengan kalau garis besarnya dulu ya. Ya, Jadi segmen terbesar di seluruh dunia termasuk di Indonesia pembeli otomotif ini adalah middle income. Oke. Middle income ya. Dan terus terang middle up income class kita ini sekarang semakin banyak diisi oleh generasi milenial. Yes. Dan ini yang membuat perubahan preferensi ya. Mereka ini udah lebih aware terhadap new technology dan mereka juga sangat aware terhadap konektivitas dari kendaraannya dengan seluruh gadget yang mereka punya. Jadi bagi mereka kelihatannya kendaraan listrik ini juga jadi moving gadget ya, integrated dengan diri mereka. Dan BEV mereka lihat ini sebagai sebuah fenomena yang bisa merepresentasikan mereka. Apalagi sekarang sudah mulai masuk juga ke middle income ini Gen Z ya. Oke. Ya itu peduli terhadap lingkungan dan kemajuan teknologi. Dan motor bakar bagi mereka ini dilihat cenderung sebagai sesuatu yang obsolete. Oke.
Nah, kalau dilihat dari Belit sendiri PMK yang nomor 135 2024 ini kan menyebutkan insentif berlaku untuk yang CBU, kemudian CKD. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah ini justru akan kontraproduktif dalam artian ya akhirnya banyak produsen atau pemain otomotif di Indonesia yang lebih baik importasi aja. Toh boleh juga begitu meskipun ya harus ada komitmen juga begitu untuk Ya. mengembangkan investasi. Tentunya CBU ini bukan sekedar jadi importir umum, Mas. Jadi ada persyaratan, peraturan yang Yes. mereka harus penuhin. Dan beberapa udah mulai menyiapkan infrastruktur fabriknya. Salah satu yang terbesar ini BYD sedang mulai siap di Subang kalau nggak salah. Oke. Harus itu harus. Kalau enggak seluruh kendaraan diimpor nanti akan kena penalti tax dari pemerintah. Oh, oke, berarti memang harus ada persyaratan khusus yang diterapkan Ada, Mas, apabila kalau nggak CBU digulung mereka itu pajak. dia. Iya. Berarti akan tetap itu menjaga industri otomotif nasional begitu ya, meskipun Tetap. Dan importasinya iya, masih bisa dibuka betul. kerannya begitu. Dan yang pemain-pemain yang sudah ada di Indonesia juga kan tetap dilindungi oleh TKDN. Ya, Non tarif barrier kita itu. baik. Nah, Ya. berikutnya setelah beragam insentif yang diberikan, kemudian menjadi daya tarik bagi para produsen global begitu untuk berinvestasi electric vehicle Indonesia, harganya ini yang menarik. Akan kita lihat seberapa besar, apakah ada potensi penurunan, kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Yanes, kita akan jeda lagi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Yanes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Baik, Pak Yanes, nah ini menarik. Memang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia kan keinginan untuk memiliki mobil listrik ini sangat besar sebenarnya, ya Pak ya. Tapi kan lagi-lagi, kalau kita bicara mengenai harga, ini akhirnya menjadi pertimbangan yang cukup memberatkan begitu, yang menyurutkan niat mereka untuk membeli mobil listrik. Apakah dengan adanya kebijakan insentif, kemudian bahwa pangsa pasarnya terus dibuka selebar-lebarnya, ini ada potensi tidak sih terkait dengan harga yang kompetitif nantinya? Jelas, Mas. Jadi kalau kita lihat di akhir ya bisa dibilang kuartal ketiga kemarin ya, Ya. itu mulai semakin banyak kendaraan-kendaraan listrik yang masuk di range segmen pasar low ke middle. Dan di Oke. 2025 ini akan makin banyak ya kendaraan-kendaraan listrik yang terus terang ya karena jagonya China ya dari mereka. Ini di range 200 sampai 500 dan ini segmen terbesar yang sekarang ini ada di pasar Indonesia. Oke. Dan bahkan salah satu industri elektronik di Indonesia yang kemarin ya 2 tahun lalu lah bikin sepeda motor listrik sekarang juga sedang bersiap-siap untuk membangun pabrik kendaraan listrik dengan brand Indonesia. Oh, oke. Ya cepat sekali, Mas. Disrupsinya cepat sekali. Baik. Nah, ini menarik kalau kita lihat dengan banyaknya akhirnya pemain lokal begitu, perusahaan-perusahaan lokal begitu yang akhirnya berkecimpung dalam mobil listrik. Anda melihat bagaimana potensinya, tantangannya, teknologinya begitu. Karena kita tahu Anda katakan pioneer tetap dari China dan negara-negara maju lainnya. Posisi Indonesia sendiri bagaimana? Jadi Indonesia terus terang negara pasar ya, yang keempat terbesar di dunia sekarang. Wow, oke. Dari jumlah penduduknya Iya. dan kalau kita lihat dari produksi kendaraan kita 14 terbesar di dunia dan jangan lupa di ASEAN kita terbesar. Lalu secara geografis ya, geoekonomi kita di perlintasan 2 benua ya. Iya. Ya, dan ini juga jadi menjadikan Indonesia hub yang paling menarik kalau ada investasi besar karena kita ada di tengah-tengahnya, jadi bisa meng-cut ya biaya logistik siapapun yang berinvestasi di Indonesia dengan catatan tentunya Mas kemudahan konsistensi regulasi ya. 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 Baik, ini menarik. Dari tahun 2024 Januari November 24.655 unit untuk yang BEV hybridnya 65.000. Nah, ini kan tantangan berikutnya. Bagaimana daerah-daerah lain selain mungkin kota Jakarta begitu terkait dengan infrastruktur SPKLU kah ataupun bagaimana supaya spare partnya juga tersedia, ini menurut Anda bagaimana? Apakah sudah disiapkan dengan cukup matang juga bagi produsen-produsen yang akan menanamkan investasinya ataupun memasarkan produk mobil listrik mereka di Indonesia?
Jadi kalau kita lihat pertumbuhan sekarang yang menarik sebetulnya tidak semata battery electric vehicle, Oke. ya. Jadi pemerintah juga membuka selebar-lebarnya investasi untuk masuk kendaraan-kendaraan hybrid. Hmm. Jadi yang peralihan antara kendaraan bermotor bakar dengan kendaraan berbasis baterai. Ya. Ya, jadi di 2025 ini Indonesia akan semakin banyak diisi nanti oleh kendaraan-kendaraan hybrid dengan baterai yang lebih besar atau dikenalnya dengan PHEV. Ya. Oke. Oh iya, baik PHEV ini memang menjadi salah satu alternatif lain begitu ya untuk kendaraan Betul. listrik di Indonesia dan juga hybrid begitu. Tapi apakah ini akan mendukung juga bahwa industri mobil listrik Indonesia akhirnya makin ngacir juga di 2025 ini, Pak Yanes? Nah, tentunya dengan semakin tingginya nanti TKDN-nya tentunya dan diproduksi di dalam negeri komponennya, karena termahalnya 40% ini adalah di baterai. Ya. Kita tentunya berharap harga kendaraan ini semakin turun lagi, Mas. Oke. Dan ini jadi potensi yang menarik ya untuk terutama sekarang ini kan kita juga lagi mengalami disrupsi kelompok yang memiliki daya beli ya. Jadi dari generasi milenial dan generasi awal, generasi Z, dan yang mereka cari adalah kendaraan berteknologi tinggi itu. Nah, kaitannya dengan proyeksi terkait dengan produksi dan penjualan mobil listrik di tahun 2025 ini, Anda melihat potensinya akan kemana, Pak? Dan seberapa besar kemungkinan produksi dengan bertambahnya makin banyak nih brand-brand asing yang ikut mencicipi kue mobil listrik di Pasar Indonesia ya. Betul. Jadi kalau kita lihat ini akan tumbuh berbarengan ya sebetulnya sampai di 2035 gitu ya. Di kendaraan hybrid dan kendaraan baterai. Hybridnya ini baik yang HEV maupun PHEV tadi. Iya. Dan kalau kita lihat juga terus terang tantangan dari BEV ini sendiri kan sekarang ini belum terbangunnya resale value ya. Kalau orang beli ini jualnya gimana nih? Ini masih jadi pikiran middle income kita nih. Menarik ini begitu. Jadi PR, ya. Itu pasarnya atau potensinya bisa terbuka lagi kan tuh Pak? Mengingat kan memang biasanya second hand ini juga menjadi salah satu penyumbang juga nih ataupun berkontribusi terhadap industri otomotif meskipun tidak secara langsung kepada penerima negara karena kan sudah barang yang tidak baru lagi begitu Pak Yanes. Ya. Kalau kita lihat sekarang ya ini beberapa industri besarnya ya dari BEV China ini mulai menyiapkan strategi itu dan mereka mulai menyiapkan juga draft-draft yang akan mereka atur untuk konsep buyback ini. Diharapkan bisa melindungi nilaikan dari investasi yang dipakai untuk beli BEV oleh generasi yang lebih muda dari pasar otomotif Indonesia, Mas. Yes, itu dia. Menarik kalau kita menggunakan kata investasi. Bahkan sekarang kendaraan begitu yang biasanya kita tahulah ada masanya begitu. Tapi tiba-tiba kalau memang ini ada kebijakan ataupun mungkin inovasi-inovasi buyback begitu itu bisa menjadi daya tarik tersendiri nantinya begitu ya Pak Yanes ya buat konsumen di Indonesia. Baik Pak Yanes, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak nih atas waktu, analisis, informasi dan update yang Anda berikan terkait dengan perkembangan mobil listrik di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa kembali Pak Yanes. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan tarik ulur realisasi investasi Apple di Indonesia.